Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zuha Wahidah. Di sini saya akan menjelaskan terkait komunikasi data, data link control, multiplexing, switching network, packet switching, hingga ATM, dan frame relay. Kemudian yang pertama adalah bab mengenai data link control. Apa itu data link control? Data link control atau yang biasa disingkat dengan DLC merupakan salah satu aspek fundamental dalam komunikasi data yang berfungsi untuk mengendalikan transmisi data antara dua perangkat dalam jaringan. Fungsi utama dari DLC adalah menjamin pengiriman data, kemudian mengelola akses media transmisi, serta mendeteksi dan mengoreksi kesalahan yang mungkin terjadi selama proses transmisi. Kemudian, keperluan dan tujuan data link control yaitu untuk komunikasi data secara efektif antara dua koneksi stasiun, transmisi, dan penerima secara langsung. Kemudian, untuk penjelasan detailnya yang pertama yaitu untuk frame synchronization, yaitu data dikirim dalam blok-blok yang disebut frame. Kemudian flow control, yaitu stasiun pengirim harus tidak mengirim frame-frame pada berat atau kecepatan yang lebih cepat daripada stasiun penerima. Kemudian error control, yaitu bit-bit error yang dihasilkan oleh sistem transmisi harus diperbaiki. Kemudian addressing, atau pengalamatan untuk identitas dari dua stasiun yang berada dalam satu transmisi, kemudian kontrol data pada jalur yang sama, yaitu biasanya tidak diinginkan untuk mempunyai path komunikasi yang terpisah untuk sinyal-sinyal kontrol. Karena itu, maka receiver atau penerima harus membedakan kontrol informasi dari data yang sedang ditransmisi. Kemudian link management, yaitu manajemen jalur untuk pemeliharaan dan penghentian dari pertukaran data yang memerlukan koordinasi. Kemudian flow control atau yang merupakan salah satu teknik pada data link control. Yang pertama yaitu flow control. Flow control adalah teknik yang digunakan dalam data link control untuk mengatur aliran data agar pengirim tidak membanjiri penerima dengan data yang terlalu banyak. Kemudian teknik yang digunakan dalam flow control itu ada dua, yaitu stop and wait dan juga sliding window. Nah, stop and wait itu yaitu entitas sumber mentransmisikan frame. Setelah entitas tujuan menerima frame, maka tujuan akan mengirim balasan bahwa frame tersebut diterima dan siap untuk menerima. Sumber harus menunggu balasan yang diterima sebelum mengirimkan frame berikutnya. Jadi, stop dan juga menunggu dulu baru ditransmisikan. Kemudian dengan sliding window itu pengirim dapat mengirim beberapa frame sekaligus dalam satu waktu, tapi harus menunggu beberapa konfirmasi sebelum melanjutkan. Jumlah frame yang bisa dikirim tanpa menunggu diatur oleh ukuran jendela atau window size, dan teknik ini lebih efisien daripada stop and wait dan terutama pada koneksi yang membutuhkan latensi pada koneksi dengan latensi yang tinggi. Kemudian teknik pendeteksian kesalahan atau error detection. Jadi error detection yaitu penerima mendeteksi error dan membuang protokol data unit atau PDU yang error. Kemudian beberapa metode error yang digunakan seperti parity check, kemudian cyclic redundancy check atau CRC, dan juga error detection yang dilakukan pada layar MAC atau MAC address. Kemudian model korelasi yang digunakan adalah substitusi simbol, kemudian mengirim data, dan juga koreksi serta kirim ulang. Kemudian pengontrolan kesalahan atau error control bertujuan untuk mendeteksi dan membenahi error-error yang terjadi dalam transmisi frame. Ada dua tipe error yang mungkin, yaitu frame hilang atau kondisi lain frame di mana framenya itu rusak, tapi beberapa bit-bitnya akan error. Jadi, yaitu frame-nya akan hilang, yaitu di mana suatu kondisi frame akan gagal mencapai sisi lain atau kondisi frame rusak di mana frame akan tiba tetapi beberapa bitnya akan error. Kemudian High Level Data Link Control atau HDLC yaitu salah satu protokol untuk data link yang paling penting dan berdasarkan ISO 33009 dan juga diadopsi dari standar CCITT untuk jaringan paket switching X.25. Kemudian protokol pada data link adalah aturan dan prosedur yang mengatur bagaimana data dikirim dan diterima antara dua perangkat dalam jaringan seperti HDLC dan juga PPP atau point-to-point protokol, yang mana keduanya adalah protokol bit-oriented yang didesain untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dalam berbagai hal. HDLC misalnya dapat digunakan dalam mode point-to-point maupun multi-point, serta mendukung operasi full duplex dan half duplex. PPP biasanya digunakan untuk koneksi point-to-point atau antara router dan modem dalam komunikasi di internet. Kemudian yang pertama yaitu point-to-point dan multi-point link. Jadi untuk yang point-to-point berarti
Untuk perangkat yang terhubung secara langsung seperti modem dan router, kemudian multipoint untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu media fisik seperti dalam jaringan bus Ethernet. Kemudian operasi half duplex dan juga full duplex. Half duplex adalah perangkat yang hanya bisa menerima dan mengirim dalam satu waktu seperti walkie-talkie, dan juga untuk full duplex adalah perangkat yang dapat mengirim dan menerima data secara simultan seperti komunikasi telepon. Kemudian interaksi primary, secondary, dan juga peer-to-peer. Primary secondary adalah suatu perangkat bertindak sebagai pengendali dan perangkat lain sebagai responsif. Sering digunakan untuk dalam konfigurasi host di terminal. Kemudian peer-to-peer yaitu semua perangkat dalam jaringan memiliki status yang sama dan bertindak sebagai pengirim maupun penerima data seperti dalam komunikasi antar komputer dalam jaringan. Kemudian link dengan nilai A besar dan kecil, yaitu maksudnya untuk nilai A besar mengacu pada link dengan latensi yang tinggi, seperti komunikasi satelit, yang mana waktu tunda pengiriman data cukup signifikan, sedangkan nilai A kecil mengacu pada link dengan latensi rendah. Ini seperti komunikasi langsung jarak pendek, di mana pengiriman data hampir instan. Kemudian multiplexing yaitu pertama mengenai pengertian dan juga fungsi dari multiplexing. Jadi multiplexing adalah teknik untuk menggabungkan beberapa sinyal ke dalam satu media transmisi. Proses menggabungkan aliran data dikenal sebagai multiplexing dan perangkat yang menyediakan untuk multiplexing dikenal sebagai multiplexer. Sedangkan multiplexing dicapai dengan menggunakan perangkat yang disebut dengan multiplexer yang menggabungkan jalur N dan masukan untuk menghasilkan suatu jalur keluaran. Kemudian multiplexing mengikuti banyak ke satu yaitu N jalur masukan dan memiliki satu jalur keluaran. Kemudian demultiplexing dicapai dengan menggunakan perangkat yang sebaliknya yaitu demultiplexer atau debug yang tersedia di pihak penerima. Jadi ini contohnya di diagram di mana di sini N input, kemudian perangkat MUX, kemudian satu link yang juga memiliki banyak channel, kemudian dikeluarkan pada perangkat demultiplexer dan akan menghasilkan output. Nah, fungsi dari multiplexing antara lain yaitu lebih dari satu sinyal dapat dikirim melalui satu media. Kemudian bandwidth suatu media dapat dimanfaatkan secara efektif. Kemudian host hanya butuh satu port input, output, dan N terminal untuk N terminal, dan hanya satu line transmisi yang dibutuhkan serta menghemat biaya dan juga untuk menghindari terjadinya tabrakan. Multiplexing digunakan untuk menghindari tabrakan. Kemudian teknik multiplexing ada tiga macam, yaitu frequency division multiplexing. Ini adalah teknik untuk menggabungkan banyak saluran input menjadi sebuah saluran output berdasarkan frekuensi. Contohnya yaitu pada FDM, saluran radio dan juga kabel. Kemudian time division multiplexing adalah teknik multiplexing dengan cara tiap pelanggan menggunakan saluran secara bergantian. Ada dua jenis yaitu synchronous TDMD, yaitu time slotnya dialokasikan ke sumber-sumber tertentu di mana time slot untuk time-nya itu ditransmisikan dan juga mengendalikan sumber dengan kecepatan yang berbeda-beda. Sedangkan asynchronous TDM adalah menghindari adanya suatu waktu yang kosong akibat tidak adanya data. Jadi di sini tidak menunggu, tapi pada saat asynchronous TDM, proses sampling hanya dilakukan untuk input line yang aktif. Kemudian statical time division multiplexing. TDM yang bekerja sebagai FDM mengurangi atau menghapus alokasi idle time pada terminal yang tidak aktif dan menghapus atau mengurangi blok-blok kosong dalam blok-blok pesan campuran, di mana ini mengefisiensi penggunaan saluran secara lebih baik dibanding dengan FDM dan TDM karena mengalokasikan time slot secara dinamis sesuai dengan permintaan. Kemudian switching network adalah jaringan yang menggunakan perangkat yang dikenal sebagai switch untuk menghubungkan berbagai perangkat dalam sebuah jaringan komputer. Switch sendiri adalah perangkat keras yang berfungsi untuk mengatur dan mengarahkan lalu lintas data dan bekerja pada dua lapisan OSI layer, yaitu data link layer dan juga network layer, di mana fungsi utama yaitu menghubungkan perangkat dalam jaringan, kemudian mengarahkan lalu lintas data, meningkatkan efisiensi jaringan, meningkatkan keamanan jaringan, serta switching adalah sistem elektronik yang dipakai untuk menghubungkan jalur komunikasi. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis
switching network. Yang pertama yaitu circuit switching, di mana circuit switching adalah digunakan untuk menciptakan jalur komunikasi antara pengirim dan penerima sebelum data ditransmisikan. Contohnya yaitu jaringan telepon tradisional dan juga memastikan bahwa jalur tersebut tersedia selama komunikasi berlangsung, namun tidak efisien untuk komunikasi data yang tidak kontinu. Kemudian paket switching, yaitu data yang dikirim dibagi menjadi paket-paket kecil yang masing-masing dapat mengambil jalur yang berbeda menuju tujuan. Paket-paket ini kemudian diatur kembali di penerima untuk membentuk data asli. Paket switching lebih efisien karena menggunakan bandwidth jaringan secara dinamis dan hanya mengirim data ketika diperlukan. Kemudian teknologi yang digunakan adalah seperti jaringan internet. Kemudian message switching, yaitu seluruh pesan dikirimkan secara utuh dari pengirim ke penerima melalui jaringan. Kemudian masuk pada bab paket switching, yaitu paket switching adalah salah satu metode alternatif ya untuk mengirim dan atau mentransfer data seperti dokumen atau foto dalam jaringan internet. Sebagai metode pengiriman data, paket switching sering digunakan untuk meningkatkan efisiensi pengguna dan distribusi data. Sesuai namanya, paket switching adalah metode transfer data antar jaringan dalam bentuk paket. Tujuannya adalah untuk meminimalkan delay transmisi jaringan dan mempercepat proses transmisi. Cara kerja paket switching adalah dengan menggunakan teknologi simpan dan teruskan, save and continue, saat bertukar data, dan hop menyimpan paket berisi data kemudian meneruskannya ke perangkat target. Semua paket yang ditransmisikan menggunakan mode paket switching biasanya dialihkan dari perangkat sumber ke tujuan menggunakan switch dan router. Paket dikirim berdasarkan informasi header segera setelah mencapai node. Namun, terkadang paket pesan tiba di tujuan mereka dalam keadaan yang tidak teratur. Maka perangkat target atau penerimalah yang bertanggung jawab untuk memasang kembali paket dan memulihkan data akhirnya. Kemudian prinsip kerja paket switching antara lain yaitu data yang akan ditransmisikan dari asal ke tujuan dilengkapi dengan informasi kontrol berupa header. Kemudian bila data panjang melebihi ukuran maksimum akan dipotong dan masing-masing akan dilengkapi dengan header yang sama. Kemudian header berisikan alamat tujuan serta fungsi-fungsi kontrol yang lain. Kemudian paket diumpankan ke simpul yang paling dekat dengan asal. Selanjutnya, dari simpul tersebut, paket diantrikan ke rute sembarang tergantung jalur yang kosong. Kemudian, masing-masing paket dapat melalui rute yang sama ataupun berbeda, dan setiap simpul yang dilewati akan memeriksa, menyimpan data sementara, dan mengarahkan paket ke simpul berikutnya. Apabila sudah sampai ke tujuan, paket akan diatur kembali sesuai urutan semula. Nah, dua pendekatan dalam jaringan paket switching yang pertama yaitu pendekatan datagram dan juga pendekatan virtual circuit. Dalam pendekatan datagram, setiap paket data berisi alamat tujuan dan diproses secara independen, sedangkan pada virtual circuit, sebelum data ditransfer, rute logika antara dua stasiun sudah ditetapkan terlebih dahulu melalui permintaan panggilan. Setelah rute terbentuk, semua paket akan mengikuti jalur yang sama dan ini memastikan bahwa paket tiba di tujuan sesuai urutan pengiriman dan tidak perlu keputusan routing di setiap simpul. Asynchronous Transfer Mode atau ATM adalah teknologi switching yang dalam jaringan yang menggunakan paket data dengan ukuran tetap yang disebut dengan tel untuk mentransfer data melalui jaringan. Cara kerja ATM adalah dengan memotong-motong dan menggabungkan kembali berbagai tipe trafik informasi, misalnya voice, video, dan data dalam format sel yang berukuran 53, di mana 48 itu pilot atau berisi informasi, dan 5 itu berisi header atau alamat dan routing. Kemudian karakteristik ATM yaitu yang pertama, pada basis link to link, tidak menggunakan proteksi error dan flow control. Kemudian ATM beroperasi pada connection oriented mode. Jadi sebelum informasi ditransfer, ada fase setup logikal yang harus dilakukan untuk menyediakan resource. Jika resource tidak mencukupi, maka connection terminal akan dibatalkan. Nah, jika fase transfer informasi telah selesai, maka resource yang telah digunakan akan dibebaskan kembali. Kemudian, karakteristik lainnya yaitu mengurangi fungsi header, yaitu ATM header hanya memiliki fungsi yang terbatas untuk mengidentifikasi virtual connection yang dipilih saat melakukan call setup saja. Kemudian, lapisan protokol ATM, yaitu lapisan tertinggi, terdapat pada aplikasi seperti TCP di lapisan pengantar dan IP di lapisan rangkaian.
di mana lapisan ATM adaptation berfungsi sebagai penyesuaian antara paket-paket data di lapisan tertinggi dan lapisan ATM. Kemudian karakteristik terakhir yaitu panjang field informasi dalam satu sel relatif kecil. Selanjutnya yaitu fungsi ATM layer. Jadi ATM mampu menangani semua jenis trafik komunikasi mulai dari voice, data, image, video, suara dengan kecepatan tinggi, multimedia, dan sebagainya. Dalam satu saluran dengan kecepatan yang tinggi, ATM dapat digunakan dalam Local Area Network (LAN) atau Wide Area Network (WAN). Kalau dalam LAN itu biasanya digunakan untuk menghemat biaya dan karena dapat menghubungkan dirinya dengan sistem ATM LAN lain, dapat menggunakan adapter untuk menyesuaikan kecepatan transmisi serta bandwidth yang dibutuhkan. Kemudian ATM layar dapat melakukan fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu cell multiplexing dan juga atau demultiplexing menggunakan virtual path dan juga virtual channel. Kemudian translasi VPI dan VCI yaitu VP identifier dan juga VCI yang dilakukan pada ATM switching node. Kemudian pembangkitan dan pemisahan sel header, di mana fungsi ini diterapkan pada titik-titik terminasi dari ATM layar dan juga pada arah dikirim pada field informasi yang telah diterima ditambahkan ATM cell header dan nilai VPI serta VCI dari sel header dapat diperoleh dengan melakukan translasi dan SAP atau Service Access Point Identifier. Pada arah terima, fungsi pemisahan sel header akan memisahkan sel header dan hanya field informasi yang saja yang akan diteruskan. Kemudian generic flow control yaitu digunakan pada ATM UNI atau User Network Interface, di mana dalam generic flow control ini mendukung kontrol dari ATM traffic flow dan juga dalam satu customer network dapat digunakan untuk mengurangi kondisi-kondisi overload pada UNI. Informasi GFC ditumpangkan dalam ASIC cell dan unASIC cell. Kemudian memasuki pada bab frame relay. Jadi frame relay adalah teknologi komunikasi yang berkecepatan tinggi yang sudah digunakan pada ribuan jaringan di seluruh dunia untuk menghubungkan LAN, SNE, internet, dan bahkan aplikasi suara atau voice. Frame relay adalah cara untuk mengirimkan informasi melalui WAN dan juga membagi informasi menjadi frame atau paket. Kemudian tujuannya frame ini akan melewati jaringan dan relay digabungkan melalui virtual circuit sampai tujuan. Prinsip kerja frame relay yang pertama yaitu menggunakan contoh teknologi packet switch. Teknik yang digunakan dalam packet switch antara lain yaitu variable length packet dan juga statistical multiplexing. Untuk keuntungan dari teknik variable length scale adalah digunakan untuk proses data menjadi lebih efisien dan fleksibel. Paket ini di-switch di antara beberapa segmen dalam jaringan, sedangkan untuk statistical multiplexing itu bertugas untuk mengontrol akses jaringan dalam sebuah paket switch network. Kemudian beberapa fitur frame relay antara lain itu memiliki kecepatan tinggi, kemudian bandwidth yang dinamik, performansi yang baik dan juga overhead yang rendah dan keandalan yang tinggi atau high reliability. Kemudian virtual circuit atau memiliki dua arah yaitu jalur data yang didefinisikan secara software ataupun port yang membentuk jalur khusus untuk pertukaran informasi dalam jaringan. Kemudian ada dua jenis virtual circuit yaitu switch virtual circuit adalah kondisi sementara yang digunakan ketika transfer data antara perangkat BTE melewati jaringan frame relay. Jadi di sini di switch virtual circuit ada 4 status yaitu call setup untuk memulai komunikasi, kemudian data transfer yaitu data antar perangkat BTE melalui virtual circuit, kemudian idling yaitu pada kondisi idling koneksi masih akan terbuka, kemudian call termination yaitu koneksi idle untuk beberapa periode waktu tertentu. Kemudian permanen virtual circuit adalah jalur path atau tetap yang itu tidak akan berdasarkan variabel dan tidak akan berubah. Maka walaupun jalur aktual melalui jaringan variasi waktu ke waktu, tetapi sirkuit dari awal ke tujuan itu tidak akan berubah karena permanen. Jadi PVC adalah koneksi permanen yang terus-menerus seperti dedicated point-to-point circuit, di mana PVC ini lebih populer karena menyediakan alternatif yang lebih mudah dibanding list lain. Berbeda dengan CFC, PVC ini tidak pernah terputus atau disconnect. Oleh karena itu, dalam PVC ini tidak ada status untuk call setup dan juga termination. Hanya ada
Dua yaitu data transfer dan juga e-filing yang merupakan proses utama. Nah, kemudian perbandingan antara ATM dan juga frame relay. Jadi ATM dan frame relay ada dua teknologi switch yang sering digunakan dan fungsinya serupa, namun memiliki perbedaan dan signifikasi. Yang pertama, ATM itu memiliki ukuran sel tetap, yaitu 53 byte, dan memungkinkan pengiriman data lebih prediktif dan latensi rendah. Dan juga memiliki connection oriented, di mana membentuk jalur virtual sebelum mengirim data dan memastikan QoS dan jalur itu dapat diprediksi. Kemudian memiliki kompleksitas, jadi ATM ini lebih kompleks dan mahal untuk diimplementasikan karena membutuhkan perangkat keras dan protokol yang canggih. Kemudian QoS atau ATM mendukung berbagai tingkat QoS yang sangat penting untuk aplikasi yang memerlukan keandalan tinggi seperti video conferencing dan juga suara. Kemudian frame relay, ukuran frame variabel, jadi maksudnya frame relay ini menggunakan frame dengan ukuran variabel yang lebih besar dari sel ATM yang dapat mengakibatkan latensi lebih tinggi, tetapi lebih efisien untuk transfer data yang besar. Kemudian connection oriented juga mirip dengan ATM, tetapi frame relay menggunakan jalur virtual atau virtual circuit. Tetapi dengan QoS yang lebih sederhana dan kurang dapat diprediksi dibandingkan dengan ATM. Kemudian efisiensi biaya, di mana Premila ini jauh lebih murah diimplementasikan dibandingkan ATM sehingga lebih populer untuk aplikasi One sederhana dan transfer data volume tinggi. Kemudian kecepatan, jadi Premila cocok untuk aplikasi yang tidak membutuhkan latensi rendah tetapi memerlukan transfer data dalam jumlah yang besar seperti jaringan perusahaan dan aplikasi One. Selanjutnya, contoh kasus penggunaan untuk ATM yaitu memerlukan QoS seperti video conferencing dan juga menyediakan layanan yang dapat diandalkan dengan latensi rendah. Sedangkan untuk frame relay umumnya digunakan untuk koneksi WAN dan berbagai lokasi geografis, terutama di perusahaan dengan kebutuhan data yang tidak sensitif akan waktu dan memiliki keuntungan biaya lebih rendah dan kemudahan implementasi, cocok untuk aplikasi yang memerlukan transfer data dalam jumlah yang besar. Kemudian ATM dan frame relay adalah teknologi yang penting dalam sebuah jaringan. Dengan ATM lebih fokus pada aplikasi yang memerlukan layanan kualitas dan juga frame relay menawarkan kondisi yang lebih fleksibel untuk koneksi jaringan. Baik, kesimpulannya memahami komunikasi data sangat penting dalam IT, termasuk berbagai teknologi jaringan yang sudah dijelaskan, mulai dari data link control, multiplexing, switch network adalah komponen kunci untuk memastikan data dapat dikirimkan dengan efisien dan aman. Untuk saran kedepannya kita harus terus pelajari dan juga setidaknya mengetahui bagaimana proses itu bekerja dan menjadi sosok yang ahli di bidangnya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kurang jelasnya informasi. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.